Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam harmoni. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Idai Sivananta Prameswari dengan NIM 241103126, nomor absen 14 dari kelas N. Di sini saya memilih materi norma, hak, dan kewajiban pada kelas 6 sekolah dasar. Alasan pemilihan materi norma, hak, dan kewajiban dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6 sekolah dasar dilatar belakangi oleh pentingnya pembentukan karakteristik peserta didik, yang mana nantinya hal ini akan menjadi pegangan mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Melalui materi ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan nilai-nilai yang berkaitan dengan norma, hak, dan kewajiban pada kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai materi pelajaran yang dapat dilupakan begitu saja. Karena hal tersebut, materi ini saya pilih di mana materi ini erat kaitannya dengan realitas kehidupan peserta didik, sehingga dapat lebih mudah dipahami. Selain itu, melalui pembelajaran yang menggabungkan ketiga aspek tersebut, yaitu norma, hak, dan kewajiban, peserta didik dapat belajar bahwa ketiganya memiliki hubungan yang erat, di mana bahwa setiap hak yang dimiliki harus dapat diimbangi dengan kewajiban, di mana kewajiban ini harus dilaksanakan serta dibatasi oleh norma-norma yang berlaku di kehidupan. Adapun capaian pembelajaran dari materi norma, hak, dan juga kewajiban, di mana dapat menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan juga warga negara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma melalui kegiatan menganalisis kasus yang disajikan oleh guru dan diskusi kelompok dengan tepat, minimal 3 contoh. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan juga warga negara masing-masing 2 contoh dengan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di sini saya memilih model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL. Pemilihan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini dengan materi norma, hak, dan kewajiban didasarkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep saja, tapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik dan juga sikap sosial mereka. Penggunaan model ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui situasi atau masalah-masalah yang ada di dekat mereka. Model ini juga memberikan peserta didik pengalaman baru dalam pembelajaran, yang mana peserta didik dapat belajar melalui masalah atau fenomena. Berdasarkan materi norma, hak, dan kewajiban, model ini sangat efektif untuk digunakan, karena peserta didik tidak hanya diminta untuk mengetahui konsep secara teoritis, tetapi juga diajak untuk mengkaji berbagai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran norma, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, serta dampaknya bagi kehidupan. Adapun metode yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu ada studi kasus, diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga presentasi. Yang pertama ada metode studi kasus. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang berpusat pada pemecahan masalah. Dengan menghadirkan kasus nyata atau situasi yang dekat dengan peserta didik diajak untuk menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran norma ataupun ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.
Hal ini dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memahami konsep secara kontekstual. Melalui studi kasus, peserta didik tidak hanya mengetahui teori saja, tapi juga belajar menentukan sikap dan solusi yang tepat dari permasalahan yang diberikan berdasarkan nilai dan juga norma yang berlaku. Yang kedua adalah metode pembelajaran diskusi kelompok. Pemilihan metode ini didasari karena metode ini mampu mendorong peserta didik untuk aktif bertukar pendapat, bekerja sama, dan juga saling menghargai pendapat orang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pembelajaran problem-based learning, diskusi menjadi bagian penting karena peserta didik tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga membangun pemahaman melalui interaksi dengan anggota kelompok. Selain itu, metode ini juga dapat melatih keterampilan sosial peserta didik dan juga sikap tanggung jawab dalam kelompok. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Pemilihan metode ini digunakan untuk menggali pemahaman awal dari peserta didik serta untuk mengarahkan mereka dalam proses berpikir selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, metode ini juga membantu dalam mengecek pemahaman peserta didik secara langsung serta memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari. Yang terakhir adalah metode presentasi. Metode presentasi dipilih untuk melatih peserta didik dalam menyajikan hasil pemikiran atau hasil diskusi kelompok secara sistematis dan juga percaya diri. Hal ini sejalan dengan tuntutan tujuan pembelajaran yang mengarah pada kemampuan menyampaikan hasil identifikasi dan pemahaman. Melalui presentasi, peserta didik tidak hanya belajar mengkomunikasikan, tetapi juga belajar menerima masukan serta menghargai hasil kerja kelompok lain. Baik, sekian pemaparan dari skenario pembelajaran mencakup alasan materi yang saya pilih, metode pembelajaran, dan juga model pembelajaran. Untuk selanjutnya akan masuk ke dalam penjelasan materi norma, hak, dan juga kewajiban. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengenal norma, hak, dan juga kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang mana materi ini tercakup dalam Pendidikan Pancasila kelas 6, bab 3. Norma. Kita sering mendengar istilah norma. Tapi apakah kalian benar-benar tahu mengenai arti dari norma? Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Norma bersifat suruhan, perintah, dan larangan. Norma ini bersifat mengikat, yang dimana akan ada sanksi apabila ada pelanggaran. Adapun pengertian norma menurut salah satu ahli, yaitu menurut Sojono Dirjosisworo, norma adalah ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya. Dengan menentukan perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama. Sebaliknya, perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan yang dapat memberikan kebaikan bagi kehidupan bersama. Adapun fungsi dari norma yaitu yang pertama, untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Inilah mengapa norma sangat diperlukan. Setiap orang hendaknya mentaati norma atau kaidah agar dapat hidup tentram dan juga damai. Norma dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, itu norma berdasarkan sifatnya. Norma berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, norma formal dan juga norma non-formal.
Norma formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Norma formal memiliki rasa kepercayaan yang lebih tinggi mengenai kemampuannya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena norma ini dibuat oleh lembaga-lembaga yang sifatnya formal. Contoh norma formal yaitu perintah presiden, konstitusi, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada norma non-formal. Norma non-formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana menerangkan mengenai norma tersebut. Ciri dari norma non-formal adalah tidak tertulis atau jika tertulis hanya sebagai sebuah karya sastra. Bukan dalam bentuk aturan yang baku yang disertakan dengan pembuat aturan itu sendiri. Adapun beberapa jenis norma dalam masyarakat. Pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Norma kesusilaan merupakan bagian dari norma dan peraturan yang tidak tertulis, yang pelaksanaannya berdasarkan dari hati nurani. Norma kesusilaan dapat diajarkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, yang mana keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu sistem masyarakat. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut. Namun, sanksinya bukan merupakan sanksi yang bersifat tertulis, namun hukumannya bersifat individual seperti pengecualian dari lingkungan atau warga, ataupun sanksinya terkait perasaan manusia itu sendiri seperti penyesalan. Contoh norma kesusilaan yaitu bersikap jujur, tidak menyontek atau menipu, menghormati orang lain, tidak berbohong, amanah, serta menjaga kesopanan dan juga privasi orang lain. Yang kedua adalah norma kesopanan. Landasan norma kesopanan ialah kepantasan, kebiasaan, serta kepatuhan yang berlaku pada masyarakat. Norma kesopanan merupakan sekumpulan peraturan sosial yang timbul dari pergaulan manusia yang dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari ke kelompok masyarakat yang mengarah pada cara seseorang berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan juga waktu. Contoh dari norma kesopanan atau adat antara lain, yang pertama, bertutur kata yang sopan dan tidak menyakiti perasaan seseorang. Yang kedua, masuk rumah orang lain dengan permisi terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Yang keempat, menghormati orang lain yang lebih tua atau yang dituakan. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Norma agama merupakan peraturan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar ataupun diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Norma agama berisi aturan hidup yang harus diterima manusia dan dijadikan sebagai pedoman, baik itu sebagai perintah, larangan, ataupun ajaran yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pelaksanaan dari norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan langsung berurusan dengan Tuhan. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang ateis atau tidak memilih agama atau tidak percaya pada Tuhan tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama. Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa dan juga pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Contoh dari norma hukum adalah semua
perbuatan yang dilarang oleh hukum, seperti contohnya membunuh, mencuri, lalu juga kewajiban dalam membayar pajak, serta kewajiban dalam lalu lintas. Pemberlakuan norma-norma melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan. Adapun pengertian hak yang diberikan oleh Prof. Dr. Noto Nagoro yaitu hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan dan tidak dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lain. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung oleh pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang ataupun aturan, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Selanjutnya adalah pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas, menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Adapun pengertian kewajiban dari Prof. Dr. Noto Nagoro, yaitu kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu yang tidak dapat diberikan oleh pihak lain, dan sifatnya dapat dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga bermakna sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Adapun hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara artinya hak dan kewajiban yang melekat pada individu karena kedudukannya sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan. Keduanya perlu diwujudkan secara seimbang. Hak dan kewajiban ini mengatur peran setiap warga sesuai posisi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 hingga pasal 34. Hak warga negara. Adapun beberapa hak dari warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai manusia yang tercantum pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu yang kedua ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang tercantum pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Lalu yang ketiga, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang tercantum pada pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu yang keempat itu ada hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak warga negara secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara pada pasal 28C ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan juga negara. Lalu yang kelima ada hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya yang terakhir itu adalah hak untuk mempunyai kepemilikan pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Dan juga hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara. Adapun beberapa kewajiban warga negara, yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan juga pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ini dengan tidak ada kecualinya.
Lalu yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang tercantum pada pasal 28J ayat 1 yang menyatakan setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang ketiga adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang pada pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Anak-anak memiliki hak khusus. Kenapa? Karena anak-anak adalah sasaran empuk bagi mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kekerasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki perjanjian internasional tentang 10 hak anak, yang namanya adalah Konvensi Hak Anak. Negara Indonesia telah mengesahkan perjanjian internasional tersebut menjadi peraturan yang harus diberlakukan di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adapun 10 hak anak tersebut yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan nama atau identitas, yang kedua, hak untuk memiliki kewarganegaraan, yang ketiga, hak untuk mendapat perlindungan, yang keempat, hak untuk mendapatkan makanan, yang kelima, hak atas kesehatan tubuh, yang keenam, hak atas rekreasi, yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pendidikan, yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kesempatan bermain, yang kesembilan, hak atas berperan dalam pembangunan, dan yang terakhir ke-10, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan juga berkembang. Semua anak memiliki hak yang harus dipenuhi, namun anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban anak mengajak anak untuk dapat belajar bertanggung jawab dalam kehidupannya. Adapun beberapa kewajiban anak itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kewajiban untuk menjaga diri. Contohnya, selalu berhati-hati dalam perjalanan, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, menjaga kesehatan, menjaga semangat untuk belajar, dan juga bersikap sopan kepada orang tua. Lalu yang kedua, kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tertib. Yang ketiga, kewajiban untuk saling menjaga dengan teman agar terhindar dari tindakan yang dapat melukai hati dan juga badan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan juga salam harmoni. Sampai jumpa.